Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang diketuai oleh Dewi Jayanti dengan NIM 2113100023 kelas 11A yang beranggotakan 1. Dewi Indri Zakiah dengan NIM 2113100011 kelas 11A. 2. Kania Sifa Azra dengan NIM 21131020 kelas 11A. 3. Fahnarul Damayanti dengan NIM 2113100021 kelas 11A. Dan yang terakhir, Linda Listiana dengan NIM 2113100022 kelas 11A. Kami akan menjelaskan tentang 1. Sistem pendidikan, pengajaran, dan berbagai elemen yang terkait di dalamnya. 2. Berbagai macam teori pendidikan. 3. Prinsip pendidikan dan pengajaran menurut UNESCO, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan Ki Hajar Dewantara. 4. Prinsip gaya belajar, learning styles, siswa, dan Bloom's atau Caldwell's Taxonomy domain dan penerapannya dalam pendidikan bahasa Inggris. 5. Konsep asesmen, waktu pelaksanaannya, serta aspek yang dinilai dalam pengajaran bahasa Inggris. Apa itu pembelajaran sistemik? Pendidikan merupakan wadah untuk pembentukan kepribadian peserta didik. Pendidikan dikatakan sistemis karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap berkesinambungan. Dan pendidikan dikatakan sistemik karena berlangsung dalam semua situasi, kondisi di semua lingkungan yang saling mengisi. Misalnya saja lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya adalah elemen-elemen pengajaran. Yang pertama adalah komponen tujuan. Tujuan pendidikan berfungsi sebagai arah yang ingin dituju, bisa juga dikatakan sebagai capaian yang ingin diraih dalam suatu pendidikan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka komponen-komponen pendidikan yang lain serta aktivitasnya senantiasa berpedoman kepada tujuan, sehingga efektivitas proses pendidikannya selalu diukur apakah dapat mencapai tujuan atau tidak. Jenis-jenis dari tujuan sendiri, yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan ini tertulis pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2, yang menjelaskan bahwa pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan dari perubahan zaman. Kemudian yang kedua adalah tujuan umum, yaitu tujuan pendidikan yang dirancang secara nasional. Dalam hal ini, Indonesia mengacu pada Pancasila sebagai landasan pendidikan nasional di Indonesia. Contohnya, penguasaan kompetensi dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah tujuan institusional, yaitu tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh lembaga pendidikan tertentu dan menjadi tugasnya untuk diwujudkan. Contohnya saja, menjadi lulusan sarjana pendidikan bahasa Inggris yang berkualitas. Kemudian yang keempat, tujuan kurikuler, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikuler pendidikan dalam jenjang tertentu melalui bidang studi dan mata pelajaran tertentu. Contohnya, dalam pelajaran bahasa Inggris, siswa dapat mempelajari, memahami, kemudian menerapkan ilmu dari pelajaran bahasa Inggris. Misalnya, dapat berbicara menggunakan bahasa Inggris dengan aturan bahasa yang benar, yang mencakup aturan IPA English konsonan, aturan pronunciation, grammar, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah tujuan instruksional, yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kegiatan belajar mengajar, seperti penguasaan materi tertentu. Contohnya,
Siswa dapat menguasai materi plot, diagram pada short story, siswa dapat memahami dan menguasai materi IBA English konsonan, bahkan menerapkannya. Kemudian, elemen yang kedua adalah siswa. Siswa atau peserta didik adalah anggota atau individu yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya adalah komponen pendidik. Pendidik ini adalah individu yang akan mengajarkan yang memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Contohnya saja guru, dosen, ataupun tokoh agama. Kemudian yang keempat adalah komponen materi atau isi pendidikan atau kurikulum. Komponen ini merupakan rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran yang terwujud dokumen tertulis dan sekaligus sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah komponen lingkungan pendidikan. Proses pendidikan berada dalam suatu lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Lingkungan pendidikan adalah suatu ruang dan waktu yang mendukung kegiatan suatu pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah komponen alat pendidikan. Pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang memiliki fungsi sebagai perantara pada saat menyampaikan materi pendidikan merupakan definisi dari alat pendidikan oleh pendidik kepada siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Prinsip pendidikan dan pengajaran menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur, dan kemajemukan bangsa. Kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Kelima, pendidikan diselenggarakan dengan membangun budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Prinsip pendidikan dan pengajaran menurut UNESCO. Pertama, learning to know adalah belajar untuk mengetahui, yang artinya belajar yang dianjurkan untuk mencari pengetahuan melalui pengalaman dari proses belajar. Learning to know juga mengajarkan
Cara peserta didik dapat memperoleh pengetahuan dan dapat memahami serta dapat menerapkan cara memperoleh pengetahuan, sehingga peserta didik dapat merasakan bahwa belajar tidak ada batasannya, bahkan hingga sepanjang hayat. Kedua, learning to do adalah belajar untuk melakukan. Artinya, peserta didik tidak hanya dianjurkan untuk mengetahui pengetahuan, akan tetapi mampu mengembangkan hard skill dan soft skill. Peserta didik harus bisa melakukan sesuatu secara kreatif dan berinovasi, sehingga dapat menghasilkan sebuah karya. Learning to do juga mengajarkan peserta didik untuk bisa berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain maupun individu. Ketiga, ada learning to be adalah belajar untuk menjadi, yang artinya peserta didik belajar untuk menjadi dirinya sendiri, seseorang yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat mewujudkan cita-citanya. Learning to be berkaitan dengan proses meningkatkan kemampuan bakat, minat, emosional, kondisi fisik siswa, dan lingkungan sekitar. Keempat adalah learning to live together, adalah belajar untuk hidup bersama, yang artinya mengajarkan peserta didik untuk dapat hidup secara bertoleransi dan menghargai di lingkungan masyarakat, sehingga peserta didik memiliki bekal dalam bersosialisasi di masyarakat. Prinsip pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pertama, ing ngarsa sung tulada, yang artinya seseorang pendidik harus bisa menjadi tauladanan dan contoh bagi peserta didik agar bisa belajar dengan lingkungan seperti belajar mengenai lingkungan pendidiknya. Kedua, ing madya mangun karsa, yang artinya seorang guru harus menciptakan sebuah prakarsa dan ide agar peserta didik dapat meningkatkan minat belajar siswa sehingga muncul semangat belajar siswa. Ketiga, tutwuri handayani, yang artinya seorang guru harus dapat memberikan dorongan dan arahan kepada siswa agar siswa mampu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan.
Berbagai macam teori atau aliran pendidikan. A. Naturalisme atau naturalis. Teori yang pada dasarnya semua anak sejak lahir adalah baik, di mana dalam proses perkembangannya sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang diterimanya, maupun yang mempengaruhinya, yang mana bila pengaruh atau pendidikan yang diterimanya baik, maka akan menjadi baik, begitu pula sebaliknya. B. Experientialisme atau experientialisme, anggapan bahwa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh pengalaman yang didapat sebelumnya, entah itu didapat dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, serta pergaulan. Konvergensi atau convergence, perkembangan kepribadian tingkah laku seseorang yang dipengaruhi oleh faktor karakter kepribadian yang didapatkan dari lingkungan sekitar. Humanisme atau humanis adalah teori belajar yang tujuannya memanusiakan manusia seperti pencapaian aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi belajar. Konstruktivisme atau konstruktivis, teori yang membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Gaya belajar seseorang adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan mengatur serta mengolah informasi. Belajar visual adalah model utama anak dalam belajar adalah dengan indera penglihatan. Gaya auditori, yaitu modal utama anak dalam belajar adalah dengan indera pendengaran. Kinestetik, yaitu modal utama anak dalam belajar adalah dengan bergerak. Bloom taksonomi adalah pengklasifikasian sasaran pembelajaran yang diberikan kepada peserta pelatihan. Ranah kognitif adalah ranah yang mengurutkan keahlian sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ranah ini terdiri dari ranah pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis. Ranah afektif adalah ranah yang mengacu pada sikap peserta didik. Ranah ini terdiri dari receiving, responding, valuing, organization, characterization. Ranah psikomotor adalah ranah yang meliputi
kompetensi melakukan pekerjaan dengan melibatkan anggota badan, serta kompetensi yang berkaitan dengan gerak fisik. Ranah ini terdiri dari imitation, manipulation, precision, articulation, naturalization. Konsep asesmen, waktu pelaksanaan, dan aspek yang dinilai dalam pelajaran bahasa Inggris. Konsep asesmen. Secara umum, asesmen dapat diartikan sebagai proses untuk mendapatkan suatu informasi dalam bentuk apapun yang digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa. Keputusan tentang siswa ini juga mencakup tentang bagaimana guru mengelola pembelajaran, guru memberi tugas, tingkatan tugas yang guru berikan sesuai dengan kemampuan siswa, dan bimbingan kepada siswa. Asesmen terdapat 3 jenis. Pertama, pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan untuk membandingkan suatu hasil dengan standar yang ditetapkan. Pengukuran ini bersifat kuantitatif sehingga dinyatakan dengan angka sebagai hasilnya. Dengan demikian, pengukuran ini dapat dijadikan sebagai alat penilaian. Kedua, tes. Tes adalah alat atau pengukur untuk mengetahui tercapai atau tidaknya suatu tujuan pendidikan. Tes dapat berbentuk soal atau perintah yang diberikan kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan siswa. Ketiga, evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menentukan keputusan atau tindakan dari kegiatan yang telah dilakukan, entah itu revisi atau pengembangan. Waktu pelaksanaan. 1. Tes dapat dilaksanakan sebelum pembelajaran dimulai dan juga bisa dilakukan saat pembelajaran telah selesai dilakukan. 2. Pengukuran. Pengukuran dilakukan setelah mendapat data setelah dilakukannya tes. 3. Evaluasi. Evaluasi dilakukan apabila seluruh kegiatan atau proses telah dilakukan. Aspek yang dinilai dalam pelajaran bahasa Inggris. Aspek yang dinilai dalam pelajaran bahasa Inggris ada 4. 1. Listening atau mendengarkan. 2. Speaking atau berbicara. 3. Reading atau membaca. 4. Writing atau menulis. Listening atau mendengarkan. Aspek ini adalah salah satu aspek yang dinilai karena listening adalah materi yang penting. Sebab, siswa harus mampu mengetahui dan memahami apa yang orang lain sampaikan. Contohnya, saat guru bahasa Inggris menjelaskan materi dan saat mendengarkan temannya berbicara menggunakan bahasa Inggris. Speaking. Speaking adalah materi yang mengharuskan siswa berbicara dalam bahasa Inggris. Guru dapat mengetahui seberapa banyak kosakata yang dimiliki siswa, apakah sudah paham dengan rumus tenses, dan apakah siswa dapat memilih kosakata yang tepat saat dia berbicara. Reading. Aspek ini adalah materi yang sangat penting karena dengan membaca, siswa bisa mendapatkan kosakata baru. Dan juga, aspek ini dapat dinilai karena kelancaran, intonasi, dan benar atau tidaknya pronunciation seorang siswa. Writing.
Aspek writing adalah aspek penting yang akan diberikan oleh guru. Biasanya, dengan cara guru akan memberikan sebuah topik atau tema, lalu guru menyuruh siswa untuk mengembangkannya menjadi tulisan. Aspek ini bisa dinilai dari grammar, spelling, punctuation, dan vocabulary. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.